Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswaku kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 4. Kali ini Ibu akan menerangkan lagi terkait sifat koligatif larutan. Memang sebelumnya sudah Ibu jelaskan di live meeting kita, tapi biar lebih jelasnya Ibu akan buatkan video pembelajaran. Semoga kalian bisa lebih paham, bisa lebih mengerti. Silakan ditonton dengan baik ya. Pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang pendahuluan sifat koligatif larutan. Mengapa ada pendahuluan? Karena rumus-rumus di pendahuluan ini itu sangat berguna nanti di rumus sifat koligatif larutan. Jadi tolong diperhatikan. Pertama, ada molaritas. Molaritas adalah banyaknya zat larut dalam 1 liter larutan. Simbolnya itu M besar ya. Rumusnya itu adalah mol per V atau bisa dalam bentuk ini nih, massa per mR kali 1000 per V, tapi di sini dalam mili volumenya ya. Selanjutnya adalah molalitas, hampir mirip dengan molaritas. Jadi molalitas adalah banyaknya zat yang terlarut dalam 1 kg pelarut. Nih bedanya, 1 kg pelarut. Simbolnya adalah M kecil. Molalitas itu rumusnya hampir mirip juga, jadi mol per 1 kg pelarut atau massa per mR kali 1000 per massa pelarut ya, atau P, ini dalam gram, seperti itu. Untuk contoh soalnya, tentukan molaritas ya dari larutan yang terdiri atas 17,1 gram gula pasir dalam 0,25 liter larutan. Jadi molaritas yang ditanyakan. Yaudah, kita pakai rumus yang molaritas. Massa per mR kali 1000 per V. Kalau ini dalam mili. Masanya adalah 17,1 dibagi mR-nya 342 dikali 1000 per V. V-nya itu dalam mili. Di sini terdapat 0,25 liter. Kita jadikan mili, 250 mili. Kita tinggal masukin aja. Kita coret, ini 4. Ini 0,05 ya, berarti 0,2 M besar atau molar, seperti itu. Sedangkan soal yang kedua, tentukan molalitas larutan yang mengandung 5,85 gram NaCl dalam 200 ml air. Diketahui massa jenis air 1 gram mili. Jadi ibaratkan 200 ml air itu sama aja 200 gram air, seperti itu ya. Nah, di sini NaCl mR-nya belum Ibu kasih, yaitu 58,5. Jadi molalitas rumusnya M kecil, massa per mR kali 1000 per P. P itu massa pelarutnya. Maaf ya Ibu lagi batuk. Jadi M 5,85, masanya dibagi mR-nya 58,5 kali 1000 per P. P adalah massa pelarutnya. Massa airnya 200. Coret aja, ini 0,1 berarti 0,5 M kecil, molalitas atau 0,5 molal, seperti itu. Nah, itu caranya gampang sekali kan? Kita tinggal masukin aja apa yang diketahui dari soal. Lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan lagi terkait larutan, pelarut, dan terlarut biar kalian lebih paham. Jadi, yang namanya pelarut itu air ya, yang melarutkan seperti air, benzen. Biasanya di dalam soal ada benzen atau pelarut CCl4 itu, tapi secara umum biasanya air. Sedangkan ada yang namanya zat terlarut. Ia yang dilarutkan dalam zat pelarutnya, kayak gitu. Contohnya kayak gula, garam, seperti itu. Nah, apabila terlarut sama pelarut dicampur, jadilah larutan. Ya, jadi jadi larutan itu antara pelarut ya dicampur dan terlarut. Paham ya? Jadi larutan itu terdiri atas pelarut sama terlarut. Contohnya ini nih, larutan
gula, ini misalnya gula. Ini berarti larutan gula. Berarti larutan gula ini terdiri atas dua nih. Ada pelarut dan ada terlarut. Untuk pelarutnya berarti air kan di gambar ini. Untuk terlarutnya berarti gulanya. Seperti itu. Pahami ya? Selanjutnya kita belajar tentang fraksi mol. Ini masih dalam subbab pendahuluan. Jadi rumus yang terakhir adalah fraksi mol. Fraksi mol dibagi menjadi dua ya nak ya. Ada fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Fraksi mol itu simbolkan X. Jadi yang terlarut XT dan yang pelarut XP. Rumusnya fraksi mol terlarut, fraksi mol itu artinya bagian dari mol. Nah, bagian dari mol yang terlarut itu mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Ingat nih, mol. Mol itu simbolnya N kecil. Rumusnya massa dibagi MR. Selalu ingat di kelas 10, kelas 11 itu selalu dipakai. Mol itu sama dengan massa per MR. Seperti itu. Dan kita ketahui bahwa kalau XP ditambah XT itu sama dengan 1 ya. Nih contohnya, contoh soalnya. Jadi fraksi mol urea 10%, MR-nya 60 dalam pelarut air murni adalah. Jadi kita visualisasikan di sini ada larutan urea 10%. Artinya 10% apa sih Bu? Jadi 10% itu namanya larutan tadi terdiri dari dua kan? Ada yang namanya pelarut dan ada zat terlarutnya. Artinya 10% berarti zat terlarutnya itu 10%-nya. Kita anggap gram. Jadi 10 gram terlarutnya. Di sini terlarutnya berarti ureanya. Sedangkan pelarutnya adalah air. Sisanya 10 gram berarti sisanya 90 gram biar 100%. Seperti itu. Kita jadikan gram aja karena 10% itu artinya 10% massa. Seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu nih. Untuk MR, ingat ya MR air itu selalu 18. Ingat-ingat aja. Itu pasti selalu Ibu kasih kok untuk MR selalu Ibu ketahui. Oke, kita tinggal masukkan yang ditanya adalah fraksi mol urea. Berarti X pelarutnya, X terlarutnya, XT. Berarti mol terlarut dibagi mol terlarutnya ditambah mol pelarut dong. Nah, untuk mol terlarut kita cari terlebih dahulu mol terlarut. Berarti massa per MR ya mol ya. Jadi massa terlarutnya 10 dibagi MR-nya 60. Baru lanjut mol pelarutnya. Berarti massa pelarutnya atau massa airnya 90 dibagi MR-nya 5. Sehingga didapatkan, kita tinggal masukkan mol terlarutnya 10/60 dibagi 10/60 ditambah 5. Nanti kalian hitung sendiri. Itu cara menentukan fraksi mol. Semoga kalian bisa lebih paham lagi terkait pendahuluan sifat koligatif larutan.